Biasanya, apa sih yang seringkali jadi tolak ukur seseorang kita katakan cerdas? Apa iya orang cerdas itu cuman mereka yang nilai raportnya tinggi atau IPK-nya bagus? Terus gimana dong kalau secara akademik orang itu biasa aja, tapi dia jago banget ngomong dan mempersuasi orang lain? Atau mungkin dia jago banget main musik dan olahraga? Bisa nggak ya orang kayak mereka kita katakan cerdas? Nah, kali ini mari kita berbincang soal 9 tipe kecerdasan manusia. Halo semua, kembali lagi bersama saya Clara di episode Persona kali ini. Seorang psikolog dari Harvard University bernama Howard Gardner mencetuskan teori tentang 9 tipe kecerdasan manusia. Teori ini dikenal dengan istilah multiple intelligence. Menurut Howard Gardner, terlalu sempit bila kecerdasan seseorang hanya dilihat dari hasil tes IQ-nya atau kapasitas intelektualnya saja. Sebaliknya, menurut beliau, setiap orang punya jenis kecerdasan yang berbeda-beda yang mempengaruhi cara belajarnya. Tipe kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan visual spasial. Orang dengan kemampuan visual spasial yang unggul mampu menggunakan gambar dan grafik untuk memecahkan masalah. Biasanya orang-orang dengan kemampuan ini mampu mengenali suatu pola gambar dengan cepat. Misalnya ketika mereka diberi tantangan untuk menyelesaikan puzzles atau Lego. Mereka juga mudah membaca peta, menghafalkan rute jalan, dan mengingat letak benda-benda. Mereka cenderung menikmati visual art seperti desain, lukisan, ataupun video animasi. Nah, contoh tokoh dunia dengan kecerdasan ini tidak lain adalah animator Rian Andriandi dan sutradara film Walt Disney. Tipe kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan verbal linguistik. Orang dengan kecerdasan verbal linguistik mampu menggunakan kata-kata dan bahasa dengan baik secara lisan maupun tulisan. Mereka mampu mengingat informasi dengan cepat. Selain itu, mereka juga dapat menjelaskan suatu konsep dan mempersuasi orang lain lewat kata-katanya. Mereka cenderung senang belajar dengan cara membaca atau menulis. Nah, biasanya orang dengan kecerdasan verbal linguistik cenderung lebih cepat mempelajari bahasa lain selain bahasa ibu. Nah, contoh dari tokoh dengan kecerdasan ini adalah Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, dan contoh lainnya adalah Bapak Anies Baswedan. Tipe kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan logika matematika. Orang dengan tipe kecerdasan ini mampu mengenali pola, melakukan penalaran, menganalisa, dan juga memecahkan masalah secara logis. Mereka senang bekerja dengan ide-ide yang melibatkan angka dan juga ide-ide yang bersifat abstrak. Serta biasanya mereka ini merupakan seorang pemecah masalah yang baik. Contoh tokoh yang memiliki kemampuan ini adalah Albert Einstein dan juga Jerome Pauline. Tipe kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan tubuh kinestetik. Orang dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam hal gerak dan olah tubuh. Mereka mampu menampilkan sejumlah aksi dengan kontrol fisik yang baik. Mereka tangkas dalam melakukan koordinasi mata tangan, misalnya dalam kegiatan menari ataupun olahraga. Nah, dalam belajar, mereka senang belajar dengan cara yang melibatkan praktek langsung atau gerakan, yang biasanya kita kenal dengan istilah kinestetik. Contoh tokoh dengan kecerdasan ini adalah pemain bola Cristiano Ronaldo dan juga pemain basket LeBron James. Tipe kecerdasan yang kelima adalah kecerdasan musikal. Orang dengan kecerdasan musikal memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali pola dan ritme suara. Mereka dapat dengan cepat mengenali nada, mengingat lagu, atau melodi. Mereka biasanya memiliki apresiasi yang tinggi terhadap musik, misalnya menikmati konser musik, orkestra, atau bahkan berbakat dalam mengkomposisi musik. Contoh tokoh yang memiliki kecerdasan ini misalnya Beethoven, Charlie Puth, dan juga penyanyi asal Indonesia Isyana Sarasvati. Tipe kecerdasan yang keenam adalah kecerdasan interpersonal.
Orang dengan kecerdasan interpersonal yang tinggi biasanya memiliki keunggulan dalam menjalin relasi dengan orang lain. Mereka adalah orang yang peka, sehingga mudah untuk mengenali dan memahami emosi, motivasi, dan juga intensi dari orang lain di sekitarnya. Nggak hanya itu, orang-orang dengan kecerdasan interpersonal juga mampu berkomunikasi dengan baik. Mereka senang bekerja di dalam kelompok dan bahkan mampu menyelesaikan konflik yang terjadi antar anggota kelompok. Contoh tokoh dengan kecerdasan interpersonal yang baik adalah Panji Pragiwaksono, Vidi Aldiano, dan juga pembawa acara Kelly Clarkson. Tipe kecerdasan yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Orang dengan tipe kecerdasan intrapersonal yang baik memiliki kesadaran yang tinggi dengan kondisi emosinya, perasaan, dan juga motivasinya. Mereka biasanya menikmati saat-saat di mana mereka bisa melakukan refleksi dan analisis diri. Oleh karena itu, orang dengan kecerdasan intrapersonal biasanya mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya atau biasa kita sebut dengan self-awareness. Contoh tokoh dengan kecerdasan intrapersonal yang baik adalah Dalai Lama dan juga penulis buku Di Lestari. Tipe kecerdasan yang ke-8 adalah kecerdasan naturalistik. Orang yang memiliki kecerdasan naturalistik memiliki minat yang tinggi dalam merawat dan mengeksplorasi lingkungan, khususnya terkait dengan tanaman ataupun hewan. Mereka biasanya menikmati aktivitas seperti berkebun, berkemah, atau kegiatan outdoor lainnya. Nah, mereka juga punya kemampuan yang baik dalam mengkelompokkan informasi. Contoh tokoh yang memiliki kecerdasan ini adalah Caesar Milan, The Dog Whisperer. Tipe kecerdasan yang ke-9 adalah kecerdasan eksistensial. Orang dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan yang baik dalam mempertanyakan tentang hidup dan juga eksistensi manusia. Mereka senang berkontemplasi untuk menemukan makna hidup dan bagaimana suatu hal memiliki tujuan yang lebih besar. Dengan kata lain, mereka mampu melihat suatu situasi dari perspektif yang berbeda. Contoh tokoh dengan kecerdasan ini adalah penulis buku Man's Search for Meaning, Viktor Frankl. Nah, itu tadi adalah 9 tipe kecerdasan berdasarkan teori multiple intelligence. Menurut kamu, jenis kecerdasan mana ya yang seringkali kurang diapresiasi di Indonesia? Coba tuliskan jawaban kamu di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.